Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alun Yusuf di Al-Fatih 12 Era Channel, dan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu bertatap muka bersama abang kita Muhammad Khalim, atau lebih dikenal dengan Abang Mat Ular. Beliau adalah salah satu orang yang pernah hidup di dunia gelap, dunia hitam yang penuh dengan kemaksiatan ya bang. Dan kini alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Abang Mat telah diberikan hidayah oleh Allah kembali ke jalan yang benar. Dan kita diberikan kesempatan juga ingin berbagi kisah, bertanya-tanya kepada abang, yaitu sejak kapan abang hidup di dunia preman ini atau dunia hitam ini. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsyina insana lafi hurs ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Alhamdulillah, pertama kali memang dari 96 saya hidup sudah di dunia gelap. Dari 96 masuk ke Tahuna, kasus pemotongan juga. Dari situ dari awal memang masuk keluar penjara memang. Jadi memang di dalam itu memang kehidupannya memang sangat berat. Memang siksa. Sampai-sampai saya pernah di karantina 1 tahun 6 bulan di sel gelap. Itu karena berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih kita bisa berkumpul. Tuh, apalagi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, di masjid ini. Nah, itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit memang. Kalau kita mau anggap memang sulit. Sampai-sampai ada teman-teman saya kira pasti tidak akan bebas. Karena bebas itu tahun 2025, bukan sekarang ini. Cuma pas di Makassar sana saya diutus oleh Pak Kalapas supaya bisa ambil di masjid, pengurus masjid. Di situ saya bisa berubah berhikmat masjid sama teman-teman narapidana di sana. Juga itu di Palu itu juga begitu juga. Di Palu juga ada balik lagi dari maksiat. Jadi baik lagi, jadi rusak lagi. Jadi memang sulit. Pindah lapas memang sulit Pak. Baru nanti pas hidayah itu memang sudah ada di Manado. Cuma di Manado itu memang dakan sholat saja tidak tahu apa-apa, dakan alif saja tidak tahu apa-apa. Nanti pas di Palu itu dia, teman-teman ada yang dari Palu sana sampaikan harus belajar, walaupun nanti mau tulis. Bayangkan, dakan ajan saja ditulis di kertas di dinding, baru ajan baca. Saya belajar. Alhamdulillah, tiap hari saya belajar mengaji. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa tahu. Kasus di Palu pindah lagi di Makassar. Pas pembakaran lapas Palu itu, saya pindah di lapas Makassar. Di situ hijrah lagi, balik lagi ulang ke maksiatan. Memang di dalam itu tanpa cobaan yang paling besar. Kalau orang Manado bilang banyak setang besar di situ. Bukan di luar yang tampak kemaksiatan, di dalam itu yang banyak tampak kemaksiatan. Di Makassar itu ada saudara-saudara saya dari Makassar, jamaah. Mereka silaturahmi. Tiap Kamis mereka kunjungi lapas-lapas. Silaturahmi, saya jadi dalil. Yang kurang tahu paham agama, yang agama-agama Islam disampaikan. Yang mana agama Islam saya itu ini Pak. Dorang sampaikan agama ini dia. Baru dari situ saya diutus menjadi pengurus masjid
ketua masjid. Alhamdulillah saya diutus jadi ketua masjid. Ada jamaah, tiap ada jamaah masuk, saya yang jadi dalil. Mereka ajak, insya Allah kalau keluar, insya Allah istiqomah. Sama-sama orang keluar di jannah Allah. Dari situ saya niat baik. Saya harus niat. Saya berniat saya akan buktikan kepada saudara-saudara saya, terutama orang tua saya. Makanya saya keluar, saya akan buktikan kepada saudara saya. Memang tidak ada perkataan yang lebih baik selain perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saya pergi di markas kerong-kerong, ada orang tua sampaikan. Orang tua itu saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak kenal, saya tidak tahu apa-apa. Orang itu katakan, saudara pulang ke Manado. Pulang ke Manado sampaikan ini agamanya dia. Kalau mau suka kaya, pasti kaya akan lebih kaya. Dan kan kita juga nggak kenal tuh orang tua tuh dia. Nanti pas ambil wudhu, pas diambil wudhu kita cari, oh ada wudhu. Pas habis sholat Isya kita cari orang tua dia tidak ada. Cuma dia katakan harus pulang sampaikan agama ini dia. Tidak ada orang lain yang bisa menyampaikan agama ini selain ngana kata, selain kita. Makanya itu saya berpulang. Padahal gaji itu 1,5 hari 500.000 di Makassar. Gaji itu 500.000. Kalau 1 hari 1 juta. Tahun berapa itu, Pak? 2016. Mau dekat-dekat 2017. Jadi 6 tahun di Manado, 6 tahun di Palu, 6 tahun di Makassar. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya belajar islah diri, memperbaiki jati diri saya. Alhamdulillah banyak saudara-saudara saya yang dari kampung yang mendukung saya supaya saya bisa lebih istiqomah dalam usaha dakwah ini dia. Usaha ini memang sangat mulia toh di sisi Allah, tapi di hadapan manusia memang orang ini paling hina, paling jelek. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti tidak. Ini janji Allah. Jadi memang mesti islah diri, memperbaiki diri. Kalau tidak memperbaiki jati diri memang susah, sulit. Kapan lagi? Orang nabi-nabi so mati. Siapa lagi yang membawa agama ini kau bukan orang lagi? Makanya disampaikan kepada teman-teman saya yang masih banyak dalam dunia hitam, insya Allah mereka dapat hidayah. Kita saling doa mendoakan. Walaupun ada yang sudah hijrah tapi balik, insya Allah tetap kita saling doa mendoakan. Insya Allah mereka dapat hidayah. Insya Allah. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Setelah abang mendapat hidayah dari Allah, kembali ke Manado, pulang ke Manado dari Makassar ya. Itu respon keluarga, teman-teman atau lingkungan itu bagaimana ketika abang sampai kalau orang bilang Mat Ular sudah kembali ya, itu responnya bagaimana, Bang? Memang mereka masa heran, mereka heran kenapa langsung bertobat langsung 1 kali, jangan setengah-setengah. Kita bilang memang sebegitu memang. Toh, biar susah tetap Allah kasih itu ketenangan jiwa. Jadi itu yang kita paling biar susah ada apa-apa, pasti yang paling nikmat cuma itu di masjid. Ketenangan jiwa. Biar mau cari mana saja tidak ada. Biar mau banyak harta lagi, biar kaya lagi, markonya ada ketenangan jiwa. Biar banyak duit, konya di agama juga. Boleh. Apakah ada pesan-pesan, 1 pesan atau 1 kalimat, 2 kalimat untuk para pemuda-pemudi yang masih hidup atau bergelimang di dunia hitam? Bisa abang sampaikan pesan-pesan mereka agar segera kembali ke jalan yang benar. Insya Allah buat adik-adik dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, insya Allah mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita merubah sifat-sifat kita yang dulu, yang rusak. Kalau niat kita akan menjadi baik, pasti Allah akan berikan kebaikan.
Kalau kita akan niat jadi buruk, pasti Allah berikan keburukan kepada kita. Jadi insya Allah cuma itu yang bisa saya sampaikan. Itulah teman-teman kisah singkat dari abang kita yang sering disapa orang-orang itu Abang Mat Ular. Inilah hidayah dari Allah yang telah diberikan kepada hambanya yang ingin kembali. InsyaAllah apa yang dirasakan oleh abang ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain, oleh orang-orang yang masih bergelembung di dunia hitam. InsyaAllah ya bang. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan mengabdi, menyembah, beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan. Mungkin itulah teman-teman jumpa kita kali ini. Lebih dan kurangnya jika ada kalimat-kalimat yang salah itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang sangat besar, yang sangat mendalam untuk Abang Mat Ular ya. Sudah bersedia berbagi kisah kepada saya, untuk teman-teman juga. Demikian perjumpaan kita. Terimalah salam dari kami. Selalu jaga hati, jaga silaturahmi, dan jangan lupa salawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.